Ya, baik teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu brand smartphone yaitu Vivo. Di sini saya akan menceritakan tentang history Vivo. Ya, Vivo adalah sebuah perusahaan elektronik asal Dongguan atau Guangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BKK Electronician, dikomendasi oleh Shinwai. Perusahaan ini memproduksi ponsel pintar, perangkat sedang, dan layanan berbasis digital. Berdiri pada tanggal 18 September 1995 di Dongguan, Provinsi Dongguan, sudah hampir 24 tahun pendiri serta CEO Bu Gao. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus salah satu brand smartphone yaitu Vivo. Di sini saya akan mengklasifikasikan antaranya ada peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan smartphone Vivo. Yang pertama itu peluang. Sebagai informasi, pada tahun 2019 Vivo telah memperluas basis produksi keduanya, yaitu di Cikupa, yang bertujuan untuk menghasilkan jutaan unit produk di tahun 2020. Hal itu memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, dengan dukungan tambahan produksi, tercatat pada tahun 2019 lebih dari 17 produk diluncurkan dengan serangkaian produk berdasarkan data IDC Q3 2019 yang Vivo kini telah mencapai 2 pasar smartphone teratas di Indonesia dengan pertumbuhan lebih dari 100% dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2018. Untuk yang kedua yaitu ancaman. Di sini ancaman yang pertama ada strategi keunggulan biaya, yang dimana di dalamnya menerapkan strategi biaya itu suatu bisnis yang dituntut untuk menguasai pasaran yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing pada pengelola biaya pada perusahaan smartphone Vivo. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kelebihan. Di sini kelebihannya yang pertama itu hadir dengan berbagai inovasi. Salah satunya yang membuat HP Vivo ini menarik adalah karena HP Vivo terkenal sebagai vendor yang tergolong inovatif. Pengembang dan peneliti Vivo tergolong bagus, bahkan bisa menjadi pionir dalam menghadirkan berbagai teknologi. Untuk yang kedua, dia memiliki desain yang menarik. Untuk daya tarik HP Vivo lainnya ada di bagian desainnya, yaitu mengikuti tren desain modern tampak mengkilap, namun desain bodi HP Vivo memang cenderung bagus. Beberapa HP tipe HP Vivo ini memiliki desain yang sangat menarik. Dari yang ketiga ini teknologi dual engine fast charging. Salah satu teknologi yang dihadirkan oleh Vivo dual engine fast charging ini adalah teknologi ini pertama kali diperkenalkan di Vivo F11 Pro dan kedepannya tampaknya akan terus diimplementasikan di HP Vivo lainnya. Untuk yang keempatnya ini branding yang cukup kuat. Vivo ini memiliki nilai branding yang cukup kuat. Vivo juga melakukan strategi marketing komisi besar pada outlet yang kurang lebih sama dengan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kelemahannya. Jadi kelemahannya itu building quality masih perlu di improvement. Meskipun HP Vivo ini memiliki desain yang menarik, baik V seri maupun Y seri, banyak yang masih menggunakan bodi plastik. Hal ini kadang membuat HP Vivo terasa kurang kokoh dan tidak semua memang, tetapi sebaiknya Vivo juga memperhitungkan building quality ponsel yang menarik. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yang dimana dosen saya memberi pertanyaan
tentang pandemi COVID-19 merupakan ancaman uncountable bagi industri perhotelan dan pariwisata. Dampaknya sangat signifikan. Jika Anda seorang manajer, strategi apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan peluang dan mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemi? Jadi jika saya menjadi seorang manajer, di sini saya akan melakukan beberapa langkah ya. Yang pertama, kita akan melakukan staycation, yaitu menyarankan untuk menyiapkan program-program staycation yang menarik di pihak hotel ya. Saya sebagai pihak hotel ya, juga kalian juga sudah tahu tentang staycation itu apa ya, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu staycation itu apa. Jadi simpelnya staycation itu adalah berlibur tetapi di dalam kota, atau bisa disebut juga berlibur tidak jauh-jauh dari kota tempat tinggal kita. Jadi itu namanya staycation ya. Jadi untuk yang kedua yaitu kerjasama dengan lokal, yang dimana ini untuk itu kita harus bekerja sama dengan sektor lainnya di industri wisata, seperti pengusaha taksi, penyewaan mobil, restoran yang unik, tempat kebugaran, tempat atraksi, tempat wisata, dan pemandu wisata lainnya. Dan untuk yang ketiga, kita harus berinovasi. Di sini saya dan tim yang mengelola halus fleksibel. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari dosen saya, yang dimana itu pertanyaannya, kawasan industri di Jawa fokus pada teknologi padat karya. Jelaskan apakah perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Dan di sini saya akan menjawab tentang revolusi industri 4.0 atau yang lebih dikenal sebagai revolusi industri keempat, yang menimbulkan ketakutan bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh teknologi terkini ya. Jadi di Indonesia sendiri revolusi industri ini sudah terlihat di sektor perbankan ya. Jadi banyak karyawan perbankan seperti bank yang nasibnya terancam karena revolusi industri ini ya. Bahkan jaringan komunikasi Serikat Pekerja Perbankan Indonesia mencatat sudah lebih dari 50.000 karyawan bank yang di PHK karena perkembangan teknologi ini. Jadi revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, dan rekayasa genetik kendaraan tanpa pengemudi yang mengancam hilangnya profesi supir, yang dimana memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Yang jadi dampak sosial dari revolusi industri 4.0 ini dapat menciptakan pola pikir yang inovatif, kreatif, tapi tidak menciptakan pola pikir yang kritis. Ancaman dan peluang revolusi 4.0 ini, yaitu ancamannya adalah secara global, era industrial digital menghasilkan 1 sampai 1,5 miliar pekerja sepanjang tahun 2015 atau sampai 2025, karena digantikan posisi manusia ini dengan mesinnya. Jadi diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai apa yang tadi saya sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih dari saya, Joni Hartono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.